tanggal 29 Rabiul Awal 1442 kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami'us Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada hadis 401. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Idza apabila aradallahu Allah menghendaki biqaumin terhadap suatu kaum ahatan akan satu musibah, nadhara maka beliau melihat ilal masajid kepada masjid-masjid, fasarafa anhum maka Allah pun memalingkan dari mereka, yaitu orang-orang yang memakmurkan masjid. Hadis ini derajatnya dhaif. Kemarin sudah kita bahas bahwa hadis ini meskipun dhaif tetapi sesuai dengan fakta yang kita lihat. Minimal pada kasus tsunami Aceh, kita lihat beberapa masjid masih utuh berdiri kokoh, dan orang-orang yang tinggal di masjid pada waktu terjadi tsunami mereka tidak ikut hanyut terhadap bersama orang-orang yang mati saat itu. Dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri beberapa masjid yang masih tegar pada waktu itu. 402. Idza apabila aradallahu Allah menghendaki biqaryatin terhadap suatu desa halakan kebinasaan, azhara maka Allah memunculkan fihim pada tengah-tengah mereka az-zina perbuatan zina. Hadis ini dhaif. Maksud hadis ini adalah bahwasanya kalau zina sudah dilakukan secara terang-terangan maka ini tanda kehancuran suatu kampung atau suatu desa. Maka zina kalau masih dilakukan sembunyi-sembunyi, insya Allah tidak akan menyebabkan binasanya kampung tersebut. Yang binasa paling yang melakukan saja. Tapi kalau sudah terang-terangan, itulah yang dimaksud azhara. Allah memunculkan itu maksudnya dilakukan terang-terangan, ya, sudah tidak punya malu lagi di hadapan orang banyak. Mungkin malah dilokalisasi, diresmikan. Nah, ini berarti sudah terang-terangan. Nah, maka ini berarti sama dengan menantang hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kita temukan yang semakna dengannya, yang sahih. Kata kuncinya adalah tadhhar. Lam tadhharil fahishatu, tidaklah muncul perbuatan fahisyah, zina termasuk fahisyah, fi qaumin pada suatu kaum, qattu sama sekali, hatta yu'linu biha sehingga mereka itu melakukan terang-terangan, illa fasha fihimut ta'un kecuali akan tersebar pada mereka wabah penyakit. Nah, ini kebinasaan, wabah penyakit mematikan. Wal auja'u allati lam takun madat fi aslafihim, demikian juga kelaparan-kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini kehancuran yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan derajatnya sahih. 403. Idza aradallah apabila Allah menghendaki ayyakhluqa khalqan untuk menciptakan suatu makhluk, maksudnya manusia, lil khilafah untuk menjadi khalifah, masaha maka Allah mengusap nasiyatahu ubun-ubun orang tersebut biyadihi dengan telapak tangannya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini derajatnya dhaif. Sekarang tidak ada khalifah. Kapan ada khalifah? Wallahu a'lam. Yang jelas nanti kalau ada Imam Mahdi muncul maka saat itu pasti beliau jadi khalifah. Nah, sekarang belum ada khalifah. Kapan munculnya kita tidak tahu. Bagaimana munculnya kita juga nggak tahu. Kalau hadis ini mengatakan Allah usap dengan tangannya. Andai kan hadis ini sahih kita pakai, tapi karena dhaif ya kita tinggalkan. 404. Idza aradallah apabila Allah menghendaki qabda 'abdin untuk mencabut nyawa seorang hamba bi ardin di suatu tempat, ja'ala lahu Allah menjadikan untuk hamba tadi fiha pada tempat tersebut hajatan, ada hajat di situ. Hadis ini sahih. Artinya kalau Allah ingin mematikan kita di Jawa Timur misalnya, Allah kirim kita ke Jawa Timur, punya hajat ke sana, mungkin menjenguk teman kita yang sakit di sana. Nah, sampai sana akhirnya kemudian mati. Nah, mati karena memang takdirnya mati di sana. Maka Allah bikin kita punya hajat. Dan matinya kita di mana itu tergantung dulu kita diciptakan oleh Allah dari tanah mana. Kalau badan kita ini sumbernya dulu adalah tanah Jawa Timur, nanti kita akan dikubur Jawa Timur. Hadisnya sahih.
Ada seorang sahabat Nabi dari kalangan Ethiopia, orang Ethiopia. Dia mati dikubur di Madinah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, dufina, orang ini dikubur bitinah, dengan tanah, allati khuliqa minha, yang dia dulu diciptakan oleh Allah dari tanah tersebut. Jadi tanah Madinah untuk menciptakan orang Ethiopia ini. Maka meskipun dia lahirnya di Ethiopia, tapi karena penciptaannya dulu dari tanah Madinah, matinya di Madinah, dikubur di situ. Dan hadis ini derajatnya hasan, dan hadis ini semakna dengan ayat Al-Quran. Meskipun ayat Al-Quran ini sifatnya umum ya. Allah mengatakan pada surah Taha ayat 55, minha, dari bumi, khalaqnakum, kami ciptakan kalian, wa fiha, dan pada bumi, nu'idukum, kami kembalikan kalian. Nah, kalau hadis tadi menjelaskan kalau tanahnya dari Madinah, maka nanti juga kuburnya di Madinah. Itu menafsirkan ayat ini tadi. Nah, seandainya kita tahu dulu kita diciptakan dari tanah apa, kita bisa nebak, Pak, kita nanti dikubur di mana. Sayangnya kita nggak tahu dulu diciptakan dari tanah mana. Nah, kita taunya nanti kalau sudah dikubur. Kalau sudah dikubur di Jawa, nah berarti diambil dari tanah Jawa. 405, idza, apabila aradallah, Allah menghendaki, ayyutigha, untuk membinasakan atau mematikan, abdan, seorang hamba, amma, maka Allah pun membutakan, alaihi, terhadapnya, al-hayal, helah-helah atau tipu daya. Hadis ini dhaif. Maksudnya gini, kalau ada seseorang Allah tetapkan dia binasa atau mati, maka dia tidak bisa melakukan helah, dia bingung menghadapi masalah tersebut, sehingga karena tidak bisa melakukan helah untuk bisa selamat dari bahaya tersebut, akhirnya dia mati gara-gara bahaya tadi. Tapi kalau Allah ingin menghendaki, ya, Allah menghendaki bahwa orang ini selamat, tidak mati, maka Allah kasih dalam otaknya ilham, ya, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Maka muncul pemikiran untuk berbuat helah sehingga bisa lepas dari dari cengkeraman bahaya yang sudah mengancam dia. Contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy dan mereka mengepungnya dari semua kabilah, sehingga kalau Nabi Muhammad terbunuh, itu nanti Bani Hashim tidak bisa menuntut siapa pembunuhnya, karena dari semua kabilah ini membunuhnya. Sudah sepakat mereka malam itu datang kepada rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Allah munculkan hilah pada benak Nabi. Maka beliau berpikir bagaimana caranya supaya selamat dari kepungan orang-orang kafir. Disuruhlah Ali bin Abi Thalib tidur pada kasur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia berselimut di situ. Orang-orang kafir, ada satu orang datang melihat Muhammad masih tidur santai ini. Yang lainnya datang lagi, nunggu sampai kumpulnya semuanya. Begitu kumpul semuanya, mereka ingin bunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata ketika dibuka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian juga apa yang diceritakan oleh salah satu teman kita, waktu itu teman kita menyupiri Ustadz Mudakir, kemudian melewati satu hutan. Nah, di situ dicegat oleh dua orang yang berpedang. Coba kalau itu yang dicegat saya, mungkin saya bingung, Pak, menghadapi gimana caranya ini. Tapi beliau karena sudah tua dan juga banyak pengalaman dan juga ahli bela diri, maka beliau langsung paham bagaimana menghadapinya. Beliau pura-pura ambil duit ya dari dompetnya, seolah-olah ingin mengeluarkan duit untuk memberikan orang tersebut. Ini ceritanya si supir, jadi saya tidak mengalami sendiri, tapi cerita langsung dari Pak supirnya. Kemudian mengatakan kepada Pak supirnya, tenang Pak, nanti kita buka sedikit pintunya. Begitu mereka sudah mendekat, dikebutkan. Nah, maka mereka lepaskan pedangnya karena sudah melihat duit dikeluarkan. Siap untuk menerima duit yang akan diberikan. Pintu mobil dibuka dikit gitu. Nah, begitu mereka mendekat, langsung digas mobilnya ini dan pintunya untuk melempar mereka. Maka semuanya terjungkal. Nah, ini karena sudah ada hilah di benak, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngadapi gini, caranya gini. Ini namanya hilah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti Allah menghendaki beliau tidak binasa pada waktu itu. Tapi seandainya Allah kehendaki beliau binasa waktu itu, beliau akan bingung. Wah, ngadapinya gimana? Nggak bisa. Nah, kalau sudah nggak bisa, maka binasa. Demikian juga kejadian kemarin Habib Rizik pulang. Nah, kalau Allah tetapkan dia binasa, maka tidak akan ada hilah untuk menyelamatkan beliau. Tapi Allah tetapkan beliau selamat, ya akhirnya ada hilah yang sangat banyak untuk menyelamatkan beliau sampai pada rumahnya.
Hadis berikutnya 406. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki infadha qada'i, untuk meneruskan takdirnya, mensukseskan takdirnya, wa qadarihi, dan takdirnya sama ya, qada dengan qadar. Salaba atau suliba, suliba dicabutlah, dzul di situ dzu atau dzawu atau dzawi. Nah, kalau dzawi berarti salaba. Ini tulisan yang salah di laptop saya. Salaba, Allah mencabut dzawil uquli, orang-orang yang memiliki akal, uqulahum, akal-akal mereka, hatta sehingga yang fudha fihim, Allah itu yungfidha fihim, Allah itu melanjutkan terhadap mereka, mensukseskan terhadap mereka, qada'ahu wa qadarahu, takdirnya. Fa idza madha amruhu, kalau sudah lewat perintahnya Allah atau takdirnya Allah, radda ilaihim uqulahum, maka Allah pun mengembalikan kepada mereka akal-akal mereka, wa waqa'atin nadamah, lalu terjadilah penyesalan. Hadis ini coba saya cek lagi nggih, takhrijnya Syekh Albani apa, karena saya ragu-ragu kok tertulis sahih gimana, dhaif nggih. Ya, hadis ini dhaif, belum ada tulisannya, ditulis sendiri. Nah, maka mestinya di sini saya kasih tanda garis, ini mungkin saya kelewatan. Jadi kalau Allah menghendaki seseorang binasa, sama dengan tadi, akalnya dicabut sehingga tidak bisa mikir, baru kemudian dia masuk dalam kebinasaan, setelah itu dia baru menyesal. 407. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki khalqa syai'in, untuk menciptakan sesuatu, lam yamna'hu, tidak akan mencegahnya, syai'un, sesuatu apapun juga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ini hadis kaitannya dengan azl. Seseorang melakukan azl, yaitu spermanya tidak ditumpahkan pada rahim istrinya, tapi dikeluarkan. Tapi kalau Allah sudah tetapkan nanti akan jadi anak, jadi anak. Dulu sudah pernah kita tampilkan hadis yang mengatakan kalau engkau lemparkan mani pada batu, maka Allah kalau menetapkan itu jadi anak, nanti akan keluar anak dari batu tadi. Tidak susah bagi Allah mengatakan kepada batu, wahai batu, hamillah kamu, nggak ada masalah. Hamil itu tidak harus perut wanita. Perutnya yang laki-laki hamil, kalau Allah mau juga nggak masalah. Maka kalau panjenengan mau bagi-bagi susah dengan istri, siap hamil, ya nggak ada masalah, Pak. Berdoa kepada Allah, ya Allah pindahkanlah hamil istri saya pada saya, sehingga nanti yang hamil panjenengan, supaya sama-sama merasakan beratnya hamil. Tapi keluarnya susah, Pak. Lubangnya terlalu kecil. Tapi seandainya Allah menghendaki, ya bisa aja. 408. Idza aradallah, apabila Allah menghendaki biqaumin, terhadap suatu kaum, qahtan, akan paceklik atau tidak turun hujan, maka nada munadin, akan menyeru seorang penyeru, minas sama, dari langit. Ini bisa jadi malaikat Jibril, karena malaikat Jibril ini adalah tukang yang ditugasi nurunkan rahmat dan siksa. Ya am'a, wahai perut-perut besar, ittasi'i, meluaslah kamu. Jadi maksudnya manusia-manusia, perut besarnya ini disuruh meluas sehingga perlu makan banyak, dikasih makan sedikit kurang sehingga makannya banyak. Wa ya'ain, wahai mata air, la tashba'i, janganlah kamu penuh. Jadi disuruh surut mata air. Wa ya barakah, wahai barakah, irtafi'i, pergilah kamu, disuruh pindah ke tempat lain barokahnya, bukan negara yang lain. Tapi hadis ini derajatnya dhaif menurut Al-Albani, meskipun disahihkan oleh As-Suyuti. Nah, dalam takhrijnya di sini disebutkan, wa huwa, hadis ini, mimma bayyadalahu Dailami, termasuk hadis yang diputihkan oleh Imam Dailami. Apa maksudnya bayyadha, ya, diputihkan ini? Yang dimaksud diputihkan ini adalah bahwasanya Imam Dailami tidak menyebutkan sanadnya. Jadi Imam Dailami punya satu kitab hadis, matanya ditulis, sanadnya ditulis. Nah, kalau beliau menemukan satu hadis tapi nggak ada sanadnya, maka beliau kosongi. Nah, itu namanya bayyadha, begitu. Jadi ini termasuk hadis yang Imam Dailami tidak menemukan sanadnya. Karena itu oleh Syekh Albani hadis ini dinilai dhaif. Hadis 409. Idza arada, apabila ingin ahadukum, salah satu kalian, ayyabula, untuk kencing, falyartad, maka hendaklah dia mencari tempat yang lunak, libaulihi, untuk kencingnya tadi.
Hadis ini menunjukkan kalau kencing kita harus hati-hati, jangan sampai tempat yang kita letakkan kencing atau kita jatuhkan air kencing padanya itu keras. Karena kalau keras dia akan muncrat kembali sama kita, kembali kepada kita. Jadi maksudnya hadis ini adalah hati-hati jangan sampai air kencing mengenai kita. Karena itu kalau saya pribadi lebih suka kencing itu diarahkan pada bagian air pada kloset itu. Karena air itu kan empuk, Pak. Kalau kita kasih air kencing, maka air kencingnya masuk ke dalam. Beda kalau kita letakkan pada keramik misalnya. Keramik ini keras. Kita letakkan air kencing di situ, dia tidak akan masuk ke dalam, tapi sebagiannya mengalir, sebagiannya lagi mungkin muncrat sama kita. Nah, itu kalau saya pribadi begitu. Tapi supaya kalau kita kencing tidak keluar suara, karena kalau diarahkan pada air yang di kloset itu akan terdengar suara, maka caranya kerannya dibuka lebar-lebar sehingga suara kencing tidak terdengar dari luar. Karena makruh hukumnya kita kencing kemudian baunya tercium dari luar. Makruh hukumnya kita kencing kemudian suaranya terdengar dari luar. Itu makruh hukumnya. Demikian juga ini ya. Mengenakan kencing pada tempat yang keras ini hukumnya makruh karena dikhawatirkan akan mengenai tubuh kita. 410. Idza arada apabila ingin ahadukum salah satu kalian ayyadhhaba untuk pergi ilal khala ke kamar kecil wa uqimatis shalah sementara sudah qomat salat falyadhhab ilal khala maka hendaklah pergi ke kamar kecil terlebih dahulu. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah jangan menahan kencing atau berak karena akan mengganggu kekhusyuan salat. Karena itu segala kekhusyuan salat segala yang mengganggu kekhusyuan salat hendaklah dihindari. Termasuk tadi sore saya sebenarnya sudah berada di masjid ini, tapi teringat ada sesuatu yang sangat penting. Saya meninggalkan kondisi rumah belum siap tadi siang itu, maka sebelum qomat saya langsung pergi minta izin, karena khawatir saya salat masih teringat-ingat masalah ini sehingga tidak bisa khusyuk, maka saya segera pulang. Tapi alhamdulillah sampai rumah kondisi aman. Tayyib. Bagaimana kalau seseorang itu menahan kencing ketika salat? Hukumnya makruh, tidak sampai kepada haram. Tetapi paling bagusnya kita mengamalkan hadis ini, yaitu dahulukan kencing, dahulukan BAB, baru kemudian salat tanpa menahan. 411. Idza arada apabila ingin ahadukum salah satu kalian ayyabi'a untuk menjual aqarahu. Aqar itu adalah kepemilikan yang bersifat menetap, tidak pindah. Misalnya rumah, rumah itu kan menetap, tidak bisa geser-geser. Demikian juga pohon, kebun dan sebagainya, itu aqar. Jadi terjemahkan apa terserah. Ayyabi'a untuk menjual aqarahu, kekayaan yang menetapnya, rumah dan sebagainya. Falya'ridhu maka hendaklah dia menawarkannya ala jarihi kepada tetangganya. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah hendaklah kita menjaga hak tetangga. Kalau kita ingin menjual rumah, beritahu tetangga dulu. Memberitahunya tidak harus datang ke rumahnya, saya mau menjual rumah saya, nggak harus begitu. Kita iklankan lewat WA dan tetangga kita ada di grup itu udah cukup. Atau kita tulis di luar rumah kita, sehingga semua tetangga kita yang lewat mengetahui, nggak ada masalah. Yang dimaksud jar tetangga ini adalah menurut para ulama adalah jar mulasik, yaitu tetangga yang menempel dengan kita. Karena para ulama memahami hadis ini maksudnya adalah jangan sampai rumah ini dibeli oleh orang yang orang nanti akan mengganggu tetangga kita yang sebelahan dengan rumah kita tersebut. Tetangga kita sudah nyaman sama kita, nggak ada masalah. Nah begitu rumahnya dijual, kemudian dibeli oleh orang yang suka dangdutan di rumahnya itu, tetangga kita jadi protes sama kita. Dulu kamu jual rumah nggak bilang-bilang saya, sekarang dibeli orang suka dangdutan, saya nggak bisa tidur malam. Nah, ini madorot. Nah, maka jar di sini adalah tetangga yang nempel dengan rumah tersebut. Tujuannya supaya tidak memadoroti dia kalau dibeli oleh orang yang akan mengganggu dia. Dan ini hukumnya sunnah, jadi tidak wajib untuk menawarkan, tapi sebagai hak tetangga maka ini hukumnya sunnah. 412. Idza arada apabila ingin ahadukum salah satu kalian safaron untuk safar, fal yusallim ala ikhwanih,
maka hendaklah dia salam kepada saudara-saudaranya, maksudnya sesama muslim, maksudnya pamitan. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka yazidunahu, akan menambahi dia bidu'aihim, dengan doa mereka, ila du'aihi, kepada doanya sendiri, khairan, kebaikan. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah kalau kita ingin safar, maka hendaklah kita berpamitan dan salaman kepada teman-teman kita supaya mereka mendoakan kita sebagaimana kita mendoakan dia. Karena kalau kita safar itu kan disunahkan mendoakan. Mendoakan apa? Astaudi'ullah dinak, astaudi'ukumullah allati la tadi wada'i'u. Nah, dia akan mendoakan kita juga yang serupa. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzambaka, astaudi'ullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Nah, kita mendoakan dia, dia mendoakan kita. Nah, ini menguatkan, doanya akan menambah kebaikan. Maka termasuk sunnah Nabi SAW sebelum safar, hendaklah kita mendoakan kepada orang-orang yang kita tinggalkan, dan orang yang kita tinggalkan juga mendoakan kepada kita. Ini mungkin sanadnya dhaif, Syekh Suyuti di sini menilainya dhaif di sini. Tapi secara makna adalah sahih, dikuatkan dengan hadis-hadis yang semakna, sangat banyak hadis-hadis yang semakna. Salah satunya bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. 413. Idza arada, apabila ingin ahadukum, salah satu kalian, min imraatihi, dari istrinya, hajatahu, hajatnya, maksudnya hubungan intim, falyatiha, maka hendaklah dia mendatangi istrinya, wa in kanat, meskipun istrinya, ala tanurin, di atas tanur, tungku, ya, maksudnya ketika masih masak dia. Hadis ini sahih. Maksud hadis ini adalah disunnahkan kalau kita itu sedang bergejolak syahwatnya untuk mengumpuli istri kita, jangan ditunda-tunda meskipun istri kita lagi sibuk. Tapi perintah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau kita menyabarkan diri dan kita mengalihkan perhatian supaya syahwatnya kemudian turun, ya nggak ada masalah. Jadi tidak harus betul-betul dilakukan pas istri masak langsung digeret, nggak begitu. Menunda juga nggak masalah. Nah, kalau kepada istri, kita lihat nggih, tanur nih, atau kotab, atau at-tanur. Nah, ini ada perintah kepada istri. Idza da'a ar-rajulu zaujatahu li hajatihi falta'tihi. Hendaklah istri tadi mendatangi suaminya. Wa in kanat 'ala tanur, meskipun istri masih dalam posisi masak. Nah, maka para ulama mengatakan perintah Nabi kepada suami untuk kumpuli istri pada saat bergejolak syahwat tadi hukumnya sunnah. Tetapi perintah kepada istri untuk mentaati suami hukumnya adalah wajib. Jadi suami tidak harus narik istri saat itu juga, tapi seandainya ditarik oleh suami, istri harus manut saat itu juga. Sekarang gampang, Pak, kita masak dengan kompor, matikan, selesai masalah. Zaman dulu masak dengan kayu, kalau ditinggal bisa gosong nih, Pak. Karena itulah para ulama mengatakan ini maksudnya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan pun harus ditinggalkan, karena ini untuk menunjukkan kewajiban taat kepada suami dalam bab ranjang ini. Tapi tentu saja, bisyarti adamid doror, dengan syarat tidak memadharati. Maka para ulama katakan kalau menyebabkan mubadzir karena rotinya jadi gosong, maka jadi tidak wajib. Mohon maaf, tidak sekarang, 5 menit lagi, karena kalau ditinggal gosong. Nah, maka ini menjadi tidak wajib kalau ada madharat seperti itu. Jadi ada dua perintah. Perintah pertama falyatiha, perintah kepada suami. Perintah kedua falta'tihi, perintah kepada istri. Ya, jazakallahu khairan, ini satu pertanyaan menambah faedah. Idza, apabila aradta, engkau ingin antaf'ala, untuk melakukan amron, satu perkara, fatadabbar, maka tadaburilah akibatahu, akibatnya. Fa in kana khairan, kalau akibatnya baik, fa amdihi, maka lanjutkan. Wa in kana syarran, kalau akibatnya buruk, fantahi, maka berhentilah. Hadis ini dhaif, bahkan palsu menurut Al-Albani. Karena itu di sini saya kasih tanda bintang. Ini tanda hadisnya maudhu menurut Al-Albani. Tapi isinya bagus ya. Kalau ingin melakukan satu perkara, pikir dulu. Yang namanya tadabbur itu apa? Tadabbur itu memikirkan duburul amr,
memikirkan bagian akhir dari perkara kita yang akan kita lakukan. Kita pikir dulu, kira-kira nanti hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya bagus lanjut, hasilnya buruk nggak usah. Termasuk dalam bab bisnis, mau bisnis apa? Tetapkan. Sebelum menetapkan dipikir dulu, yang kira-kira laris apa. Jangan bisnis yang asal-asalan, tidak benar seperti itu. Meskipun dalam bab dunia tetap perlu apa? Tadabbur. 415. Idza aradta, apabila engkau ingin antabzuqa, untuk meludah, fala tabzuq, maka jangan meludah ayyaminika, pada arah kananmu. Kenapa, Pak? Karena di sana ada malaikat. Walakin, akan tapi, an yasarika, meludah pada kirimu, in kana farighon, kalau kosong, kalau enggak ada orang. Fa illam yakun farighon, kalau tidak kosong, ya ada orang, maka fatahta, maka di bawah qadamika, telapak kakimu. Hadis ini sahih, dan hadis ini berlakunya tidak hanya ketika sholat saja, tapi berlakunya di dalam sholat maupun di luar sholat. Karena di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bicara masalah sholat, tapi bicara murni masalah meludah. Meludah itu adabnya tidak ke arah kanan. Mungkin ada yang bertanya, kalau meludah ke arah kiri, kan juga ada malaikatnya juga. Karena malaikat ada sahibul yamin, ada sahibul shimal. Maka para ulama menjawab, berbeda antara dua malaikat ini. Malaikat yang kiri menulis dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Malaikat yang di kanan menulis kebaikan-kebaikan. Nah, maka dari bab ini malaikat kanan lebih mulia, sehingga dimuliakan dengan adanya syariat tidak boleh meludah ke arah kanan. Monggo. Yeah. Kalau di kendaraan kita bisa ke arah bawah, jadi tidak ke arah, karena arah kan ada 4 ya, utara, selatan, barat, timur, tapi juga ada atas sama bawah. Nah, maka untuk meludah pada saat kondisi seperti yang ditanyakan tadi bisa ke bawah. 416. Idza aradta, apabila engkau ingin antaghzuwa, untuk berperang, fashtari, maka belilah farasan, kuda aghor, yang ada putih pada kepalanya, muhajjalan, yang ada putih pada kakinya. Ini adalah ciri-ciri kuda yang larinya kencang, yang dia pemberani. Tandanya apa? Bagian kepala ada warna putihnya, bulunya, bagian kaki juga ada warna putih bulunya, tapi tidak seluruhnya. Kalau seluruh kakinya putih itu malah bukan muhajjal. Muhajjal itu sebagian kakinya itu ada warna putihnya. Yang mutlak, yang bersih, al yadil yumna, tangan kanannya. Maksudnya kaki depan yang kanan bersih dari warna putih. Jadi warna putihnya hanya ada pada salah satu dari apa? 3 kaki yang satunya, yang selain yang kanan depan. Itu yang dimaksud mutlak. Mutlak ini bersih dari warna putih. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau taslam, akan selamat, wa taghnam, dan akan mendapatkan ghanimah. Tapi hadis ini menurut Al-Albani adalah dhaif. Andaikan sahih, apakah berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meyakini bahwasanya kuda tertentu ini punya jimat-jimat atau khasiat-khasiat tertentu? Enggak. Tapi ini maksudnya adalah berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu menilai kuda yang cerdas, yang larinya tangkas, itu ciri-cirinya seperti ini. Nah, adat jahiliyah ini oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima. Memang betul begitu. Karena Nabi sendiri pernah mengalami, beliau pakai kuda yang bersifat seperti ini, dalam hadis yang lain maksud saya, bukan hadis ini. Maka beliau kemudian ternyata mendapatkan kemenangan. Nah, beliau memuji kuda yang sifatnya seperti itu. Hadis yang semisal ini kita temukan sebenarnya. Kita tulis hadis yang sahih. Coba. Kata kuncinya selain itu apa ya? Bukan farasan, apa itu yang Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Warnanya adalah Masya Allah, lupa, nanti kita cari lagi. 417. Idza, apabila aradta, engkau menghendaki amron, satu perkara, fa'alaika, maka haruslah engkau melakukan bitu'adah, perlahan-lahan,
hatta sehingga yuriyakallahu Allah menampakkan kepada engkau minhu dari perkara tersebut al-makhraj jalan keluar. Hadis ini dhaif. Tapi isinya bagus ya. Kalau kita ingin melakukan satu perkara, maka jangan tergesa-gesa. Karena seringkali orang tergesa-gesa, tidak tadabbur, akhirnya binasa. Termasuk apa yang diceritakan oleh beliau Habib Rizik, beliau mau pulang ke Indonesia itu tidak tergesa-gesa pulang. Tapi beliau melakukan dua. Pertama adalah istikharah, yang kedua adalah istisyarah. Istikharah kepada Allah, salat istikharah doa. Istisyarah kepada orang yang alim. Maka beliau cerita bahwa beliau sebelum pulang ke Indonesia itu istisyarah dulu sama guru-gurunya yang ada di Madinah. Beliau sebutkan tuh Syekh Salim siapa itu, saya nggak paham, ya, nggak kenal beliau. Nah, tapi gurunya ini mengatakan, la ta'ud, jangan pulang ke Indonesia, hatta ya'tiyakal isyarah wal bisyarah, sampai muncul isyarat dari Allah dan bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah muncul isyarah bisyarah silakan pulang. Selama belum jangan. Nah, ini termasuk contoh apa? Tu'adah, ya, perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa. Istisyarah sama para ulama, istisyarah sama orang-orang yang punya pengalaman, ya, supaya kita selamat dalam urusan kita. 418. Idza aradta, apabila engkau ingin ayyuhibbakallah, untuk dicintai Allah, fabghadid dunya, maka bencilah kepada dunia. Wa idza, dan apabila aradta engkau ingin ayyuhibbakan nas, dicintai manusia, fama kana indak, maka apa yang ada padamu min fuduliha, dari sisa-sisa dunia, maksudnya kelebihan, okay? Jadi Anda sudah mengambil, sudah cukup, nah ada sisanya, ada kelebihannya, fambidhu, maka lemparkanlah, maksudnya berikanlah, ilaihim, kepada para manusia. Hadis ini dhaif, tapi isinya benar. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka hendaklah kita benci dunia. Benci maksudnya gimana? Benci maksudnya adalah jangan mengambil dunia tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngambil dunia, haram juga dimakan, diambil, itu berarti cinta dunia. Benci dunia itu hanya mengambil yang halal dan hanya mengambil sesuai keperluan. Sisanya tidak diambil atau tidak dipakai. Kenapa? Sudah sisa. Banyak orang, Pak, duitnya banyak, tapi karena keperluannya sedikit, akhirnya bingung untuk menggunakan duitnya. Itu karena nggak dapat hidayah. Diceritakan kepada saya, salah satu teman saya, ya, punya kerabat beli tempat tidur harga sekitar 70 juta. Untuk apa tempat tidur 70 juta? Mau saya pakai tikar yang berapa nih Pak? 50.000 aja bisa tidur lelap. Kenapa dia perlu tempat tidur 70 juta? Itu saya yakin bingung dia. Duitnya terlalu banyak, gajinya terlalu besar, tetapi keperluan dia hanya sedikit. Manusia itu sebenarnya keperluannya kan cuma sedikit. Makan 3 kali udah, itu keperluan yang pokoknya. Yang lain-lainnya nggak pokok sebenarnya, hanya tambahan. Maka seandainya kita mengetahui bahwa keperluan kita hanya sedikit dan kita mencukupkan mengambil yang kita perlu saja, sebenarnya kita sudah merasa sangat kaya. Karena apa? Masih ada uang tersisa pada dompet kita. 419. Idza aradta, apabila engkau ingin antadhkura, untuk mengingat, uyuba ghairika, aib-aib orang lain selain kamu, fadhkur, maka ingatlah, uyuba nafsika, aib-aib dirimu sendiri. Hadis ini dhaif, tapi isinya bagus ya, bahwasanya kalau kita ingin mencela orang atau membicarakan, menggunjingkan orang, maka hendaklah kita mikir, kita punya aib enggak? Kalau ternyata kita punya aib, nanti tidak akan jadi menggunjing orang. Dan pasti kita punya aib. Nggak ada orang tidak punya aib, nggak ada. Semua kita pasti apa? Punya aib. Nah, maka sebelum menggunjingkan aib orang, hendaklah kita menggunjingkan aib kita sendiri. Ada perkataan seorang ulama sufi, Dhunnun al-Misri, saking bagusnya saya tulis di sini. Man nadhara fi uyubin nas, amiya an uyubi nafsih. Barang siapa yang melihat kepada aib orang lain, dia akan buta dari aibnya sendiri. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat aib kita sendiri, kita akan buta dari aibnya orang lain. Nggak akan membicarakan aib orang lain. Kenapa? Kita sendiri juga punya aib. Ngapain menggunjingkan kekurangan orang? Kita sendiri juga punya kekurangan. Yang dibicarakan yang baik-baik aja. Monggo, Pak. Biasanya ada pepatah. Nggih.
Oke. Nah, itu pepatah itu sebenarnya ada sumbernya dari perkataan para sahabat. Atau mungkin sabda Nabi SAW, saya lupa. Kita lihat aja nggih, apakah perkataan sahabat atau sabda Nabi SAW. Kata kuncinya al-jidha. Saya apa salah nulis ini ya? Mestinya benar kok. Nah ini. Oh ini sabda Nabi. Yabsuru ahadukum al-qadha fi aini akhi. Seseorang bisa melihat kotoran kecil di mata saudaranya. Kamu belobokan, nah, bisa melihat. Wayang sal jid'a, tapi dia melupakan pohon kurma atau pokok pohon kurma fi aini yang ada pada matanya. Hadis riwayat Abu Nuaim dan derajatnya sahih. Jadi itu sebenarnya sumbernya sabda Nabi, Pak. Hanya orang Indonesia mengubahnya. Tadi diubahkan apa? Kuman. Nah, kalau Nabi mengatakannya adalah kotoran di mata. Kalau tadi kemudian satunya kuman apa lagi? Gajah. Kalau orang Indonesia gajah. Tampaknya Nabi belum pernah melihat gajah. Maka beliau tidak mengatakan gajah, tapi mengatakan al-jidh, pohon kurma. Sama-sama besarnya. Nah, maka itu ada sumbernya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita perlu mencari. Jadi pepatah-pepatah kata yang ternyata ada sumbernya dari sabda Nabi atau perkataan para ulama. Ini bagus ini nanti. 420. Idza asa'ta, apabila engkau telah berbuat jelek, fa ahsin, maka berbuat baiklah. Hadis ini sahih. Maksudnya supaya perbuatan jelek kita itu terhapus, maka hendaklah diiringi dengan berbuat yang baik. Kalau kita sudah terlanjur marah kepada seseorang, merengut, maka setelah kita ingat bahwasanya marah itu tidak bagus, maka kita imbangi dengan senyum. Setelah itu senyum. Kita marah sama anak kita karena nakal, marah. Nah, setelah marah jangan hanya marah saja, Pak, senyum. Sampai ada dalam teori pendidikan anak itu adalah pukul rangkul. Setelah anak dipukul untuk menghukum dia supaya tidak terkesan pukulannya saja, maka setelah itu dirangkul. Nah, supaya dia senang. Jadi yang terkesan rangkulannya. Kalau dipukul tok titik, udah nanti sampai dewasa itu terkesannya bapakku pernah mukul saya. Habis dipukul kemudian rangkul, pukul rangkul ini adalah satu terapi untuk anak supaya tidak terkesan pada benak anak orang tuanya orang yang suka mukul. Karena kalau terkesan pada anak itu orang tuanya suka mukul, nanti dia ketika jadi orang tua juga suka pukul juga, otomatis. Jadi karena sudah tertanam pada otaknya secara tidak langsung. Nah, ini termasuk ilmu pendidikan yang sangat penting untuk kita terapkan. Maka di sini Nabi mengatakan idza asa'ta fa ahsin. Kalau sudah berbuat jelek maka imbangi dengan perbuatan baik. Senyum, ini baik. 421. Idza istajara, apabila memakai tukang. Idza istajara, apabila memakai tukang, ahadukum, salah satu kalian, ajiran, seorang tukang, falyu'limhu, maka hendaklah dia memberitahu kepadanya ajrohu, upahnya. Hadis ini dhaif. Tetapi isinya bagus, tujuannya supaya tidak terjadi percekcokan antara pekerja dengan majikannya. Apalagi kepada teman, jangan menggunakan kebiasaan. Allah biasanya sama teman sak-sae atau terserah bayarnya. Jangan begitu. Karena kita tidak tahu, mungkin harga sudah berubah. Tukang bangunan misalnya, kita dulu bayar tukang bangunan 80. Nah, sekarang kita panggil teman kita tukang bangunan, kita bayar 80 juga. Ternyata harganya sudah berubah. Nah, ini karena teman jadi dia pekewo. Sebenarnya dia merasa, wah kurang ini. Nah, akhirnya kan jadi nggak baik. Akhirnya besok lagi kita panggil dia nggak mau. Kenapa? Bayarmu didik. Nah, maka hendaklah diperjelas. Bayarnya berapa? Kalau saya biasanya tukang-tukang yang teman-teman kita, saya bilang bayarnya terserah antum, Pak. Antum yang lebih tahu harga antum berapa. Karena saya nggak tahu sekarang tukang berapa. Nah, maka saya manut aja. Kalau dia minta 100 ya kasih 100, minta 80 ya 80. Tapi kalau memang orangnya tidak pekiwuhan, ya ditetapkan sekalian di awal, nggak ada masalah. Saya khawatir kalau suruh menetapkan di awal pekiwuh, maka saya ungkapkan dengan kata-kata seperti itu tadi. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, fal yu'limhu ajrohu, menyebutkan harga ini hukumnya adalah wajib dalam mazhab Syafi'i. Bahkan tidak sah kalau tidak disebutkan
nilai rupiahnya itu, nilai harganya itu. Jadi supaya sah menurut mereka, akadnya ini supaya sah harus ditentukan berapa. Sehingga menurut teori mazhab Syafi'i ini tidak boleh misalnya warung makan bayar bebas, nggak bisa. Bayar bebas itu berapa itu? Ini bukan yu'lim, ini tidak diketahui. Cukur rambut bayarnya berapa? Bayarnya terserah, nggak bisa dalam mazhab Syafi'i. Itu tidak sah akad seperti itu. Karena cukur rambut ini termasuk istijar, ini termasuk mempekerjakan orang, bayarnya harus jelas berapa. Nah, maka dulu saya pernah datang ke tempat cukur rambut yang bayarannya bebas. Nah, supaya saya keluar dari masalah ini, saya bilang, ini bayarnya berapa? Saya tanya. Terserah, saya nggak mau terserah. 10 gimana? Ya udah, jadi sudah sepakat 10. 422. Idza apabila ista'dzana minta izin ahadukum salah satu kalian salatan 3 kali falam yu'dzan lahu lalu tidak diberi izin falyarji maka hendaklah dia pulang, yaitu tidak melanjutkan minta izin. Hadis ini derajatnya sahih, muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang adab minta izin. Yang disebut ista'dzana minta izin tidak harus kata-kata saya minta izin, nggak harus begitu. Tidak harus assalamualaikum, tidak harus begitu. Bel rumah itu termasuk. Bel kita pencet 1, itu sudah 1 kali minta izin. Karena sebagian orang begini Pak, setelah mencet bel 3 kali, kemudian tidak ada yang keluar, dia masih nambah salam 3 kali. Ketika saya tegur, tadi saya belum minta izin, sama aja itu. Salam atau bel itu sama aja, karena itu menggantikan posisinya. Nah, maka kalau sunnahnya Nabi, kalau sudah 3 kali tidak diizini, fal yarji, hendaklah dia pulang. Pulangnya ini hukumnya wajib apa sunnah? Ada 2. Kalau kita mengetahui bahwasanya pemilik rumah mendengar salam kita tetapi tidak membuka rumah, kita tahu itu, maka pulang ini hukumnya wajib. Karena berarti pemilik rumah tidak mau menerima kita pada waktu tersebut. Tetapi kalau kita tidak tahu apakah pemilik rumah ini mendengar suara kita atau tidak, maka perintah pulang ini hukumnya adalah sunnah. Sehingga tidak harus pulang, boleh aja menunggu dulu, barangkali beberapa saat ini pemilik rumahnya keluar, maka kemudian kita minta izin kepada dia. Karena sebagian orang itu rumahnya besar dan tidak ada bel rumahnya. Ini tolong yang rumahnya besar, tolong dipasangi bel rumah. Karena panjenengan dengan begitu memberikan kemudahan kepada tamu Anda. Memberikan kemudahan kepada orang lain, ini fungsinya adalah, hikmahnya adalah nanti Allah akan berikan kemudahan kepada kita dalam urusan-urusan kita. Jangan mempersulit kepada orang, Allah nanti akan persulit kepada kita juga. Ini terutama bagi yang rumahnya besar-besar. Nah, rumahnya kecil nggak pasang bel nggak masalah, salam dari luar sudah terdengar. 423. Idza sta'dzanat, apabila minta izin ahadakum kepada salah satu kalian, imra'atuhu, istrinya, ilal masjid, untuk ke masjid, fala yamna'ha, maka janganlah dia mencegahnya. Hadis ini menunjukkan bahwa istri diperbolehkan berangkat ke masjid untuk salat jamaah, meskipun lebih afdal dia salat di rumah. Dan suami tidak boleh menolak istri yang minta izin untuk ke masjid. Larangan tidak boleh menolak ini menurut para ulama adalah larangan makruh saja. Artinya tidak haram kalau seandainya menolak. Istrinya minta izin ke masjid, suaminya mengatakan nggak boleh, kamu di rumah saja. Tidak haram menurut para ulama. Jadi larangan di sini dipahami oleh para ulama bukan larangan haram, tapi larangan makruh saja. Karena maksudnya Nabi adalah supaya wanita ini juga mendapatkan bagian kebaikan dari masjid, sehingga disuruh suaminya untuk tidak melarangnya. Kira-kira apa dasarnya para ulama mengatakan bahwa larangan ini tidak sampai haram? Saya temukan satu hadis yang bisa dijadikan dasar untuk hal itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Salinglah kalian wahai para suami berwasiat untuk berbuat baik kepada istri masing-masing. Fa innama, karena tiada lain, hunna, para istri adalah awanun, tawanan-tawanan, indakum, pada kalian. Nabi menyebut istri awan. Awan artinya tawanan. Yang namanya tawanan kan terserah yang menawan kan. Mau dilepas boleh, mau ditahan juga boleh. Nah, karena Nabi menyebutnya sebagai tawanan, maka tidak wajib suami memberikan izin kepada istrinya untuk pergi ke masjid, tapi sunnah dia untuk memberikan
izin kepada mereka ke masjid. Ini hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Jadi tolong ya, kalau memahami hadis itu pakai pemahaman para ulama, jangan kita pahami sendiri. Kalau para ulama mengatakan ini sunnah, ya kita katakan sunnah, jangan katakan wajib. Kalau mereka katakan makruh, ya kita katakan makruh, jangan katakan haram. Bahaya ya, karena kita bukan ulama. 424. Idza apabila istajmara, melakukan istijmar ahadukum, salah satu kalian, falyutir, maka hendaklah dia melakukan dengan bilangan ganjil. Istijmar itu artinya adalah istinja tetapi tanpa air, pakai tisu, pakai batu. Asalnya pakai batu istijmar itu, karena istijmar diambil dari kata-kata jamroh. Jamroh artinya apa? Batu-batu kecil. Orang melempar jamroh itu maksudnya apa? Melempar batu-batu kecil. Nah, maka istijmar disebut istijmar karena dia pakai batu. Tapi tidak harus batu ya. Apapun yang bisa mewakili batu sama aja hukumnya. Kalau sekarang pakai tisu, maka setelah BAB boleh kita tidak pakai air, pakai tisu, nggak ada masalah. Meskipun ada air, nggak ada masalah. Yang penting minimal 3 tisu. Ini wajib. Adapun kalau 3 belum cukup, maka harus ditambah 4 tisu. Kalau 4 sudah cukup, nggak ada masalah 4 tisu. Tapi sunnah untuk ditambah lagi tisu yang kelima, karena di sini Nabi mengatakan fal yutir, hendaklah bilangan ganjil. Jadi 3 ini wajib, tetapi kalau 5 atau 7 atau 9 ini tidak wajib, ini sunnah. Ini makna istijmar yang terkenal. Sebagian ulama mengartikan istijmar ini adalah mewangikan baju dengan dupa. Jadi orang-orang Arab kalau mewangikan baju, caranya mereka membakar dupa, kemudian ada keloknya itu kan, ada asapnya. Nah, baju itu ditaruh di atas, kemudian diasapi. Nah, maka Ibnu Umar kalau melakukan mendupa baju itu 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau kita mau terapkan untuk parfum ya 3, 3 semprot. 1, 2, 3. Nah, ini sebagian ulama memahami apa? Istajmaro itu istijmar, pakai dupa, pakai parfum. 425. Idza stasyara, apabila minta musyawarah ahadukum, salah satu kalian, akhahu, kepada saudaranya, fal yushir, maka hendaklah dia memberikan musyawarah alaihi, kepadanya. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi hadis yang semakna ada, yaitu kalimatnya umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslim 'alal muslim sittun. Sebagai apa? Haknya orang muslim terhadap orang muslim yang lain ada 6. Hakul muslim 'alal muslim. Sebagian riwayat mengatakan khamsun, sebagian riwayat mengatakan sittun. Wa idza stansahaka, dan apabila salah satu dari haknya orang muslim adalah wa idza stansahaka, kalau dia minta nasihat kepada engkau, fansah lahu, maka berilah nasihat kepada dia. Nasihat itu apa? Kehendak baik kepada orang lain, termasuk musyawarah. Ada orang menganggap kita punya pengalaman, dia minta musyawarah kita kasih apa? Pendapat kita. Misalnya kita terkenal ahli bisnis, nah ada teman kita yang ingin bisnis sukses seperti kita, jangan pelit untuk menyampaikan tips supaya dia juga bisa bisnis. Karena kita sampaikan tips kepada orang lain tidak akan mengurangi rezeki kita. Rezeki kita sekian tidak akan berkurang gara-gara memberikan tips tersebut kepada orang lain. Nah, seandainya kita sudah memberikan tips atau memberikan saran, ternyata salah, maka kita tidak menanggung. Kenapa? Karena dia sendiri yang minta musyawarah dari kita. Tapi kita harus bersungguh-sungguh memberikan musyawarah yang tepat. Sehingga jangan cepat-cepat untuk memberikan musyawarah. Pikir dulu. Mohon maaf, ini masalah Anda ini rumit. Saya untuk memberikan jawaban ini saya perlu berpikir 1 malam. Berpikir dulu 1 malam, besoknya kita ketemu lagi kemudian memberikan musyawarah. Apalagi masalah-masalah yang penting. Karena sebagian teman-teman itu ada yang musyawarah sama saya masalah perceraian istri misalnya. Nah, ini masalah besar. Sehingga untuk memberikan jawaban harus perlu perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa cerai saja, enggak begitu. Baca dulu masalahnya bagaimana, kemudian bisa enggak kalau tidak dilakukan cerai. Kalau bisa tidak dilakukan cerai, cerai itu jalan terakhir. Nah, maka jangan tergesa-gesa memberikan jawaban, terutama masalah-masalah keluarga atau yang masalah-masalah penting seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.